kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau Tuhan akan menolong kami semua. Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus akan menguasai ruang pikir kami. Roh-Mu yang kudus akan menguasai hati kami. Roh-Mu yang kudus akan menguasai roh kami dan menguasai seluruh ruangan ini. Tuhan, sehingga kami boleh bertemu dengan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya sungguh mengucapkan syukur karena hari ini untuk pertama kalinya saya boleh melayani di gereja ini. Sebetulnya Pak Timo itu dulu dekat dengan saya. Jaraknya hanya 100 meter dari rumah saya. Tapi memang kami baru bertemu beberapa waktu yang lalu dan hari ini bisa melayani di sini. Nama saya Lukas Lukmana dan didampingi oleh istri saya yang setia mendampingi hidup dan pelayanan saya, ya. Namanya Lina Kristanti. Kami dikaruniai 2 orang anak, dikaruniai 2 orang menantu, dan dikaruniai 3 cucu. Ya. Jadi puji Tuhan, saya bisa melayani di tempat ini. Dan kita bersama-sama akan melayani dengan tema iman yang tangguh. Iman yang tangguh. Bacaan kita pada Kolose 1 ayat yang ke-23. Demikian kebenaran firman Tuhan. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman yang tangguh. Mengapa kita perlu iman yang tangguh? Bahkan Paulus sendiri memberikan nasihatnya kepada jemaat yang telah dirintis dan digembalakannya, yaitu di Kolose. Paulus sejak dia bertobat, dia begitu bersemangat sekali. Dia mengabarkan Injil di mana-mana, melayani di mana-mana, sehingga jemaatnya banyak. Tetapi Paulus juga sebagai hamba Tuhan yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, dia menghadapi berbagai macam keadaan yang tidak mudah. Dan dia juga mengerti bahwa jemaat yang telah dimenangkannya, yang telah dipanggil menjadi orang percaya, itu mengalami hidup yang tidak mudah. Penuh dengan kesukaran, ada masalah, ada persoalan-persoalan dalam hidupnya. Seringkali kita berpikir, jadi anak-anak Tuhan, jadi orang Kristen, pasti hidup kita akan mulus dan mudah. Tidak, saudara. Anak Tuhan dengan orang-orang dunia menerima matahari yang sama, air hujan yang sama, udara yang sama. Oleh sebab itu, kalau orang lain bisa mempunyai masalah, anak-anak Tuhan juga bisa punya masalah. Saudara bisa punya masalah, pendetamu, gembala jemaatmu, pelayan di sini juga
bisa punya masalah. Nah, apa yang membedakan? Yaitu ketika kita punya iman di dalam Tuhan. Nah, iman yang bagaimana? Yaitu iman yang tangguh. Next. Nah, iman yang tangguh itu yang bagaimana? Yang sudah teruji, yang sudah terbukti. Orang tidak mungkin jadi pemenang atau jadi juara kalau dia tidak pernah ikut perlombaan. Orang tidak pernah dinyatakan, oh kamu hebat, kalau dia tidak pernah melalui masa-masa yang sulit. Seorang bisa menjadi juara bulu tangkis karena dia mengikuti pertandingan bulu tangkis. Untuk mengikuti pertandingan bulu tangkis, dia harus ikut latihan-latihan yang tidak sebentar, yang bertahun-tahun, bahkan dibentuk ketika anak itu masih usia dini, digembleng untuk dijadikan calon juara. Setelah melalui berbagai persoalan, akhirnya bisa jadi juara. Kita orang-orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan. Alkitab mengatakan apa? Kita ini lebih dari pemenang. Artinya kita pernah menang dan berkali-kali menang. Kalau engkau tidak pernah menang, bagaimana engkau pernah lebih dari pemenang? Padahal Tuhan katakan engkau lebih dari pemenang. Nah, iman itu perlu. Next. Kita harus punya iman yang benar. Dalam pelayanannya, Yesus seringkali menyembuhkan orang yang sakit, orang yang kerasukan setan diusir setannya, orang yang mengalami masalah diteguhkan hatinya dan dikuatkan sehingga bisa lolos dari masalahnya. Bahkan ketika muridnya tidak punya apa-apa, setelah menjala semalaman, Tuhan memberikan mujizat ikan yang berlimpah-limpah. Yesus hebat. Kalau gurunya hebat, muridnya harus. Kalau gurunya hebat, muridnya harus hebat. Nah, apa yang terjadi? Ternyata murid-muridnya tidak bisa melakukan apa yang Tuhan lakukan. Kalau Tuhan melayani, banyak mujizat terjadi. Tetapi ketika muridnya melayani, tidak ada mujizat yang terjadi. Lalu mereka bertanya, Tuhan, kenapa ini? Mereka berpikir, karena Yesus Tuhan, Yesus adalah gurunya, imannya sangat besar. Sedangkan mereka sebagai murid-muridnya, imannya masih kecil, sehingga tidak bisa membuat mujizat. Yesus kemudian mengatakan apa? Mari kita buka Matius 17 ayat 20. Matius 17 ayat 20. Demikian kebenaran firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Ternyata bukan iman kecil atau iman besar, tetapi mereka kurang percaya. Banyak sekali orang sudah mendengar, bahkan murid-muridnya ini bukan hanya mendengar, melihat Yesus melayani, melihat Yesus menyembuhkan, tetapi mereka kurang percaya. Oleh sebab itu, iman yang sebiji sesawi
di sini masih banyak tanah yang kosong dan tanah pertanian. Biji sesawi itu kecil sekali. Tetapi dengan iman yang kecil, iman yang benar, Yesus mengatakan apa? Kalau engkau mengatakan gunung itu pindah, maka gunung akan pindah. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bukan iman yang besar atau iman yang kecil, tetapi iman yang benar. Kalau engkau mempunyai iman yang benar, walaupun sebesar biji sesawi, engkau pun mempunyai iman yang hebat. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Nah, iman itu dari mana? Bukan dari dongeng, tapi dari kebenaran firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saya senang kalau gereja-gereja mengajak jemaatnya untuk membaca firman. Senang, karena apa? Dengan membaca diharapkan mereka bukan hanya menghafal. Kita itu membaca firman Tuhan setiap hari, bukan supaya kita selesai dalam setahun satu Alkitab penuh. Tahun berikutnya satu Alkitab penuh. Tahun berikutnya satu Alkitab penuh. Bukan berapa seringnya kita membaca Alkitab, tapi seberapa sering kita mengerti kebenaran firman Tuhan dan menerima kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Karena apa? Iman timbul dari mendengar firman Tuhan. Semakin engkau mendengar, merenungkannya dan mengerti, engkau akan mempunyai iman yang benar. Punyalah iman yang benar. Karena itu sangat penting. Next. Iman itu menyelamatkan hidup kita. Sekali lagi saya memberikan contoh. Bagaimana orang yang kita anggap orang asing yang lemah, orang yang tidak seiman dengan kita tetapi punya iman yang lebih besar dari kita. Beberapa kali saya mengadakan KKR, mengikuti KKR kesembuhan ilahi, saudara yang banyak disembuhkan, maaf itu dari saudara-saudara sepupu kita. Datang pakai jilbab, pakai kerudung, pakai peci. Tetapi mereka pulang sembuh. Mereka pulang ketika datang sakit, pulang dengan sehat. Dan kita berkata, loh, mereka punya iman juga toh. Iman itu yang menyelamatkan. Kita baca Markus 10 ayat 46 sampai 52. Saudara bisa mencatat ayat-ayat ini, saya akan membacakan dengan cepat. Karena saya tidak mau lama-lama di sini untuk membawakan firman Tuhan. Karena 35 menit cukup untuk kita merenungkan. Dan kita pulang seumur hidup bawa kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita Markus 10 ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya.
Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca ini ada sesuatu yang menarik. Mengapa? Orang-orang yang normal, murid-murid Yesus, taunya Yesus orang Nazaret. Taunya Yesus orang Nazaret. Pak Timo telah taunya kita orang Meranggen. Ya. Tetapi yang dikatakan orang buta ini sungguh luar biasa. Yesus, anak Daud. Saudara mengerti ini karena orang buta ini tahu bahwa yang ada Yesus itu adalah Allah. Sang Mesias, anak Daud. Bukan orang Nazaretnya, tapi anak Daud. Ini adalah perkataan iman. Walaupun dia buta, walaupun dia tidak bisa melihat, tetapi dia percaya. Banyak orang melihat, namun tidak percaya. Banyak orang mendengar, namun tidak percaya. Murid-muridnya juga tahu, pernah mendengar, bahwa Yesus itu anak Daud. Saudara mengerti anak Daud. Anak Daud adalah Sang Mesias. Saudara mengerti maksudnya anak Daud. Anak Daud adalah juru selamat. Dan orang buta punya iman itu. Iman yang sungguh-sungguh. Yang luar biasa. Orang lain sampai bilang, kamu jangan teriak-teriak. Diam kamu. Apalagi dia orang buta, pengemis lagi. Orang tidak menghargai orang ini. Dia berteriak, anak Daud, kasihanilah aku. Dan Yesus mendengar. Dan Yesus mengatakan apa? Apa yang kau kehendaki? Dia menghendaki sebagai orang buta, dia ingin melihat. Tetapi Yesus memberikan lebih daripada apa yang dia minta. Yang dia butuhkan adalah selamat. Maka Yesus mengatakan apa? Percaya. Mungkin ketika menjelang Natal, kita hanya ingat, Yesus pada waktu itu lahir di palungan, sebagai bayi yang kudus, anak Maria dan Yusuf. Iman yang benar menyelamatkan dia. Pertama, dia diselamatkan karena percaya. Kedua, dia diberi bonus bisa melihat. Iman yang benar menyelamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bukan saja perlu punya iman. Orang-orang Kristen bukan perlu saja punya iman, tetapi punya iman yang tangguh. Kalau orang dunia bisa kena COVID, pendeta pun bisa kena COVID. Hamba Tuhan pun bisa kena COVID. Anak-anak Tuhan pun bisa kena COVID. Kalau orang dunia bisa di PHK, anak-anak Tuhan pun bisa di PHK. Kalau pengusaha dunia bisa bangkrut, orang Kristen pun bisa bangkrut. Bisa semua terjadi. Tetapi apa bedanya orang yang beriman dan tidak beriman? Orang yang beriman boleh menghadapi berbagai macam kesukaran, tetapi dia keluar sebagai pemenang. Dia keluar karena pertolongan Tuhan. Kita tahu kita harus bertekad.
bertekun. Next. Sengaja saya berikan contoh-contoh orang-orang besar yang dicatat Alkitab, yang disebut orang-orang beriman. Tetapi mereka benar-benar punya iman yang tangguh. Orang yang bertekun karena imannya. Kita baca Yakobus 5 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu sudah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Selanjutnya, ayat 42, Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Bapak Ibu sekalian kenal Ayub kan? Apalagi yang pernah sekolah minggu. Ya, hidup Ayub itu dibagi menjadi 3 bagian besar. Pertama, Ayub adalah orang saleh yang hidupnya diberkati Tuhan. Kaya, keluarganya juga baik. Dan Ayub terkenal sebagai orang yang baik dan sangat mencintai Tuhan. Tetapi pada episode kedua, Ayub mengalami tragedi dalam hidupnya. Semua yang dipunyai habis, hartanya habis, keluarganya hilang, bahkan kesehatannya pun hilang. Ayub sangat menderita. Tetapi Alkitab mencatat, Ayub pada episode ketiga dalam hidupnya dipulihkan Tuhan secara luar biasa. Orang seringkali melihat episode demi episode seperti film saja. Sehingga mula-mulanya hebat, ada masalah habis-habisan, diberkati Tuhan langsung pulih. Melihatnya begitu cepat, tapi yang menjalani berat. Kita lihat Alkitab itu dengan jujur dan jelas mengatakan apa? Ayub mengalami masa sulit itu cukup lama. Tetapi apa yang diperbuat oleh Ayub? Ayub bertekun dalam imannya. Ayub bertekun menghadapi kesulitan. Ayub bertekun menghadapi kesukaran. Dan akhirnya Tuhan pulihkan. Kita tahu pada episode yang ketiga, hidup Ayub sangat luar biasa. Hartanya lebih banyak dibandingkan dengan ketika sebelum dia menderita. Keluarganya menjadi lebih banyak, bahkan anaknya cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Seperti anaknya Pak Timo. Ya. Semua baik. Dan Ayub bahkan meninggal ketika tua. Dan hidup sampai tua tetap sehat. Tetap semangat. Karena apa? Ayub itu bertekun. Buang itu pemikiran-pemikiran bahwa Tuhan tukang sulap. Kalau kita berdoa, amin, langsung berubah. Yang dulunya gendut sekarang kurus langsing. Yang dulunya jelek sekarang ganteng. Ya. Ketika amin, yang jelek ya tetap jelek. Yang gendut tetap gendut, yang kurus tetap kurus. Tapi ada bedanya. Yaitu orang yang sudah dijamah Tuhan. Hatinya percaya
dan bersuka-cita karena Tuhan. Melalui berbagai macam persoalan, akhirnya Tuhan bawa ke semari. Dulu Pak Timo tetangga saya, 100 meter dari rumah saya. Tetapi melalui berbagai persoalan, saya mendengar sedikit cerita beliau. Akhirnya kami bertemu, saya harus menempuh 1 jam perjalanan ke sini. Tapi haleluya, Pak Timo tetap sukacita. Ya, kita seringkali tidak mengerti maksud Tuhan. Sehingga ketika persoalan-persoalan datang, kita menjadi lemah, mengeluh, menggerutu, sambat ora karuan. Saudara pernah dengar lagu Indah Rencanamu Tuhan? Ya, kalau Pak Timo yang nyanyi dan memainkan bagus nanti. Ya, itu diinspirasi dari kitab Ayub ini. Dulu ku tak mengerti Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita, seakan tak berdaya. Ya. Kemudian lagu itu mengatakan, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Ya, nanti Pak Timo nyanyi lebih baik. Ya. Ini inspirasi dari kitab Ayub ini. Jadi iman itu harus disertai dengan ketekunan. Next, kedua. Tadi Alkitab dari Kolose mengatakan apa? Tetap teguh dan tidak berguncang. Ya, tetap teguh dan tidak berguncang. Saya ajak membaca Daniel 1 ayat 8. Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Lalu selanjutnya Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Lalu Sadrah, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Bapak Ibu kenal dengan Daniel? Tahu ya, yang sekolah minggu, yang guru sekolah minggu tahu ya. Jemaat juga tahu semua bahwa Daniel hidup di pembuangan, ya, tetapi dia dipilih karena hebat, kualitas unggul. Nah, karena dia terpilih untuk bisa melayani kerajaan, maka makannya pun diatur. Gisinya pun diperhatikan. Tetapi rupanya Daniel tidak tergoda dengan makanan enak. Saya suka kuliner. Kalau melihat makanan yang enak dengan istri saya, bukan saja tergoda, tertarik saudara. Makanannya itu di Solo. Ketika kami tahu, kami berdua ini langsung berangkat ke Solo untuk makan, setelah itu pulang. Makanannya ada di Batang. Wah, itu enak sekali Pak, seafoodnya. Mbak Koneng gitu ya. Kita ke sana,
hanya untuk makan. Karena apa? Tergoda, tertarik. Daniel ini dikasih makanan yang hojuk, tapi dia tidak tertarik. Dikasih bistik, tetapi telah dipersembahkan ke berhala, dia milih nasi pecel, Pak. Milih gudangan. Berketetapan hati untuk tidak menajiskan diri. Dan kita lihat Daniel juga walaupun dia menjadi orang yang dipilih oleh raja, tetapi ketika dia diminta untuk menyembah berhala, dia tidak mau. Ya. Dia katakan apa? Kalau Allahku menolong aku, maka aku akan ditolong. Tapi jika tidak, nah ini loh iman yang tidak tergoncangkan, iman yang kuat. Jika tidak, aku ya ora gelem tetap nyembah berhala. Banyak orang Kristen yang tergoda. Pertama tergoda dengan kenikmatan dan kenyamanan. Kedua takut dengan ancaman. Nah ini tidak tergoda dengan kenikmatan, tidak takut dengan ancaman. Karena apa? Imannya teguh, hatinya percaya kepada Tuhan. Sehingga tidak bergoncang. Saya mencoba mengilustrasikan dengan pohon yang akarnya besar, kuat. Walaupun angin itu lewat begitu keras, pohon itu tetap tegak berdiri. Karena apa? Akarnya nancep dalam dan kuat. Orang-orang yang punya iman kepada Tuhan, biarlah imannya tidak tergeser tapi berdiri kokoh. Iman kita bukan di atas pasir tetapi di atas batu karang. Sehingga tidak mudah terhanyutkan. Daniel memberi contoh kepada kita. Dengan kenikmatan dia tidak tergoda. Dengan kenyamanan dia tidak tergoda. Dengan ancaman dia tidak menyerah. Kuat, kokoh, tidak tergoncangkan. Selanjutnya Paulus menasihatkan apa? Ia katakan, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Orang seringkali putus asa, menyerah, karena tidak punya harapan. Next. Teman saya yang polisi pernah berdiskusi. Pak, tahu enggak kenapa judi itu sulit diberantas? Ya. Dan khususnya kepada orang-orang yang miskin dan lemah ekonominya. Kenapa? Saya dengarkan apa yang jadi argumentasinya. Dia ceritakan bahwa yang ikut judi online itu nembaknya cuma 10.000, 20.000. Artinya apa? Itu adalah orang-orang yang sederhana. Karena mampunya pasang 10.000, 20.000. Kalau dia orang kaya pasangnya 1 juta, pasangnya 100 juta seperti di kasino. Ya. Kenapa? Karena orang-orang itu ketika masang buntutan, masang togel, itu dia punya harapan. Harapannya apa? Nek entuk pasang 10.000 untuk 10 juta. Wah, iso tuku motor aku. Ya lah. Pasang 10.000 dapat 10 juta. Wah, iso kanggo blonjo 2 sasi.
Dia punya harapan sehingga dia pasang. Ya. Walaupun uangnya cuma 10.000 dipasangkan. Soalnya nek 10.000 iki ora cukup nek digo mulai. Jadi bingung, dibelikanlah harapan. Maka dulu ada kupon judi namanya undian harapan. Pak Timo ngerti kan? Ya dulu yang tua-tua ngerti, yang muda tidak ngerti. Ya, namanya undian harapan. Nah, orang yang punya pengharapan bisa bertahan di tengah kesulitan. Mari kita baca Alkitab dulu. Ibrani 6 ayat 15 mengatakan, Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian dia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Selanjutnya, Ibrani 11 ayat 11. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Kisah Abraham dan Sarah sangat populer. Abraham adalah seorang pengusaha yang sukses, hidupnya makmur, ternaknya banyak, tanahnya banyak, pegawainya banyak. Tetapi suatu hari ketika dia mau tidur, dia gelisah. Karena apa? Duniaku oke, pegawaiku oke, tetapi dia tidak punya anak. Dia mikir, saya cari begitu banyak harta, punya begitu banyak harta buat apa? Kalau saya meninggal, yang marisi orang lain. Abraham gelisah. Dan ketika malam tiba, akhirnya dia keluar dari kemahnya dan disuruh melihat ke langit. Abraham, lihat di langit. Apa yang kau lihat? Bintang. Berapa jumlahnya? Banyak. Saya tidak mampu untuk melihat. Dan dijanjikan bahwa keturunan Abraham, Tuhan menjanjikan kepada Abraham, keturunan Abraham seperti bintang di langit. Dia juga diajak untuk memandang pantai, melihat laut. Dia lihat laut. Abraham lihat pasir di laut. Ya, hitung pasir di laut. Abraham serot gedek. Bintang aja enggak sanggup ngitung. Disuruh ngitung pasir. Disuruh ngitung pasir, dia ngomong banyak banget. Abraham, keturunanmu seperti pasir di laut. Tetapi Abraham punya anak enggak? Dengan Sarah? Enggak punya. Nah, saat dijanjikan itu, Abraham umurnya berapa, Sarah umurnya berapa? Abraham umurnya 75 waktu dijanjikan, Sarah umurnya 65. Wis tuwa, sampun sepuh, sudah kakek nenek. Di sini tidak ada yang tua seperti Abraham ya. Semua muda-muda, cantik-cantik, ganteng-ganteng, gagah-gagah semua. Tetapi Abraham dan Sarah, maaf, Sarah sudah menopause. Orang Jawa bilang pabrik wis tutup. Wis tidak bisa punya anak lagi. Nah, dijanjikan begitu. Kalau saudara-saudara percaya enggak? Wis tua, sudah tidak menstruasi. Wah, bakalnya dua anak neh iki. Saudara pasti kalau enggak merengut tertawa-tawa gelak. Lucu, ya. Atau kalau merengut kue iku rak masuk akal. Jan pekok, ya. Karena apa? Kita itu dari kecil diajar berlogika, benar enggak? 1 tambah 1 berapa? 2 tambah 2 berapa? Kalau 2 tambah 2, 10 saudara percaya? Karena kita
Ajar dari kecil sampai sekarang pakai logika. Nek sudah tidak mens, tidak bisa punya anak. Nek wis tuwa ora iso hamil. Abraham dan Sarah itu begitu. Tetapi dia punya pengharapan sehingga dia sabar. Sabar toh. Dipikir kalau dijanjikan sebulan kemudian hamil. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Bukan sebulan, bukan setahun, bukan 10 tahun. Abraham dan Sarah menunggu 25 tahun. Saudara disuruh nunggu selawe tahun. Betara. Tapi pengharapan itulah yang membuat semangat. Dan imannya yang luar biasa kepada Tuhan. Karena apa? Yang menjanjikan itu Tuhan. Yang menjanjikan itu setia. Kalau tidak ada jalan, dia buka jalan. Abraham tidak melihat jalan, tetapi Tuhan membuka jalan. Saya itu loh, belum pernah ke GBDI ini. Ya. Tapi kenapa saya berani berangkat dengan istri saya sendiri? Sama-sama belum pernah ke sini. Ini baru pertama kali loh. Saya juga baru tahu tadi kalau di sini ditembuskan terus sampai Guntur. Dari ceritanya Pak Timo tadi. Kenapa? Karena saya di Sherlock sama Pak Tim. Dan saya percaya sama Google Map. Tak ikuti ya. Terus ya, belok kiri, terus 2 meter. 200 meter lagi sampai. Saya percaya sampai. Dengan GPS-nya Google Map aja saya percaya. GPS itu saya sampai ngomong, goblok pasti sampai. Ya, itu saja saya percaya. Saudara dengan firman Tuhan enggak percaya, gimana? Harus percaya. Karena Tuhan bisa membuat jalan. Dan Abraham percaya bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, waktu Tuhan bukan waktu kita. Kalau waktunya itu sudah datang, maka indah semua pada waktunya. Abraham setelah itu, setelah sepuh benar, janji Tuhan digenapi. Sekarang keturunannya di mana-mana. Karengawen ini semua keturunan Abraham. Sebagai orang beriman, sebagai orang percaya. Makanya sekarang kita tidak bisa menghitung jumlah keturunan Abraham. Banyak banget. Karena apa? Ada pengharapan dan percaya dengan imannya bahwa Tuhan yang menjanjikan itu setia. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Ya, walau kadang sulit dimengerti. Ya, jadi nanti Pak Timo juga akan nyanyi waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Ya. Saudara, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, masalah bisa menghampirimu, entah itu masalah pekerjaan, entah itu masalah keluarga, entah itu masalah kesehatan. Semua bisa datang menghampirimu. Tetapi engkau punya Tuhan yang besar, yang memperhatikanmu, yang peduli kepadamu, yang mengerti keadaanmu. Biarlah imanmu kau pelihara terus. Melewati berbagai macam ujian. Engkau akan terus keluar sebagai pemenang. Engkau akan terus keluar sebagai pemenang. Karena apa? Kita itu lebih dari pemenang. Punyalah iman yang tangguh.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Walaupun hidup kadang tidak mudah dan banyak hal sulit kami mengerti, tetapi hati kami percaya Engkau Tuhan yang paling mengerti, Engkau Tuhan yang paling peduli, Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Dan waktu-Mu adalah waktu yang terindah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah gereja ini, berkati hamba-Mu dan keluarganya, berkati para pelayan-Mu dan keluarganya, berkati seluruh jemaat-Mu dan keluarganya. Biarlah iman mereka walaupun kecil tetapi iman yang benar di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa, memohonkan berkat yang terbaik untuk gereja ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.